kelas manajemen kelas 1 dengan NIM 241 Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi Structural Equation Modeling atau yang disingkat dengan SEM pada mata kuliah Praktik Statistika. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Materi ini yaitu Structural Equation Modeling atau yang disingkat dengan SEM. SEM Structural Equation Modeling adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara variabel laten dan variabel indikatornya, variabel laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung bersamaan. Di dalam SEM, terdapat 3 kegiatan secara bersamaan, yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen atau confirmatory factor analysis, pengujian model hubungan antara variabel atau path analysis, dan mendapatkan model yang cocok untuk prediksi atau model dan analisis regresi. Gambar ini yaitu yang berbentuk lonjong biru yaitu variabel laten, sedangkan kotak kuning yaitu variabel observed. Yang dimaksud yaitu pada variabel laten terdapat beberapa variabel observed seperti pada product brand ada X1.1, X1.2, X1.3, corporate brand ada X2.1, X2.2, X2.3, di social media marketing X3.1, X3.2, X3.3, dan selanjutnya di situ jadi satu dalam forecast intention Y1, Y2, dan Y3. Nah, ini gambarannya jika digabungkan dalam pada yang X dan Y tadi, yaitu disebutnya menjadi outer measurement model. Sedangkan jika bentuk seperti ini pada gambar ini yaitu inner structural model. Nah, yang ini reflective indicator. Pada produk brand X1.1, X1.2, X1.3, produk brand diukur oleh indikator X1.1, X1.2, dan atau X1.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka harus dihapus. Contoh, kepuasan pelanggan diukur menggunakan kecepatan, harga, dan atau kenyamanan. Dibandingkan formatif indikator, social media marketing yang variabel laten diukur secara bersama-sama oleh indikatornya X1.1, X1.2, dan X1.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka tidak boleh dihapus. Contoh, profit perusahaan itu biasanya dilihat dari ROA dan ROE. Yang kedua, variation of sum, mediating and moderating. Nah, basic modelnya seperti ini, seperti gambar yang pertama tadi. Lanjutnya, mediating intervening model, namanya seperti ini. Lalu ada moderating model, namanya seperti ini. Yang ketiga yaitu model analysis atau measurement and inner structural. Analysis of measurement model. Yang pertama, uji validitas, menguji apakah indikator sudah valid sesuai untuk mengukur variabel yang ingin diketahui. Terdapat convergent validity. Yang pertama, loading factor atau outer loading, yaitu nilai yang dimiliki indikator nilainya harus lebih besar dari 0,7. Jika nilainya kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus. Lalu yang kedua ada average variance extract atau AVE, yaitu yang artinya nilai reliabilitas dan validitas yang dimiliki variabel. Nilai AVE harus lebih besar dari 0,5. Jika nilainya kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus. Analysis of measurement model kedua, terdapat discriminant validity. Yang pertama, Fornell-like curve criterion or HTMT.
HTMT, yaitu korelasi variabel dengan variabel itu sendiri dan atau dengan variabel lainnya. Artinya, korelasi dengan variabel sendiri tidak boleh lebih kecil dari nilai korelasi dengan variabel lain. Lalu untuk yang kedua, cross-loading, yaitu korelasi indikator dengan variabel atau nilai indikator A untuk variabel A harus lebih besar dari nilai indikator A untuk variabel lain. Jika ada yang lebih, hapus indikatornya. Analysis of measurement model ketiga. Terdapat uji reliabilitas. Yang memiliki arti indikator dikatakan reliable atau handal jika nilainya konsisten dari waktu ke waktu. Yang pertama terdapat composite reliability, artinya indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan skor komposit gabungan. Nilainya harus lebih besar dari 0,7. Dan yang kedua ada Cronbach alpha, indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan koefisien alpha, nilainya harus lebih besar dari 0,6. Selanjutnya yaitu analysis of inner model yang pertama. Terdapat R-squared merupakan angka yang berkisaran antara 0 sampai 1 yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi nilai variabel dependen. Tidak boleh lebih besar dari 0,8. Jika lebih besar daripada itu, maka terdapat multikolinearitas. Untuk yang kedua, path coefficient atau koefisien jalur regresi menunjukkan arah hubungan variabel positif atau negatif. Lalu t-statistic dan p-value atau bootstrapping method menunjukkan tingkat signifikansi nilai path coefficient. Nilai t-statistic harus lebih kecil dari minus 1,96 atau lebih besar dari 1,96 dengan nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Untuk analysis of inner model yang kedua, terdapat predictive relevance atau blindfolding method, indikator yang mengukur seberapa baik nilai prediksi yang dihasilkan dengan menggunakan metode blindfolding. Nilai harus lebih besar dari 0 atau positif. Lalu untuk yang kedua, terdapat model fit, indikator yang mengukur seberapa baik model yang dihasilkan. Terdapat chi-square, mengikuti uji statistik tentang persyaratan signifikansi X-2. Diharapkan nilai X-2 yang kecil sehingga p-value lebih besar dari 0,05. Lalu terdapat Normed Fit Index atau NFI. Nilai berkisar antara 0 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 semakin baik. NFI 0,9 adalah good fit, sedangkan NFI lebih besar dari 0,9 adalah good fit, sedangkan 0,08 lebih kecil dari NFI lebih kecil dari 0,90 termasuk marginal fit. NFI dikali 100% menunjukkan sudah berapa persen fit. Cukup sekian penjelasan materi ulang dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf atau kurang dalam menjelaskan terlalu cepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.